يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Zah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Pak. Bukannya barusan KKN? Iya, Pak. Sekarang lagi mau nyusun skripsi, tapi ada yang saya pusing, Pak, habis baca artikel. Oh, Bu, artikel. Sekirain mikirin si Anu. Bukan lagi, Pak. Artikel apa sih? Integrasi Islam, Pak, yang saya bingung. Saya masih banyak belajar, tapi kayaknya yang satu ini saya bikin bingung deh, Pak, artikelnya. Oh, kita duduk dulu lah. Ngobrol-ngobrol Siap, Pak. dulu. Oke. Jadi gini, Pak, saya barusan baca artikel tentang integrasi Islam. Dan di situ itu banyak membahas terkait dengan integrasi Islam dalam ilmu sosial. Padahal kan Islam itu sudah penuh dengan ilmu sosial, apalagi yang perlu diintegrasikan, Pak. Saya bingung banget dengan maksud artikel di sini. Oke. Jadi gini, Zah. Islam itu kan agama yang syumul, ya. Menyeluruh. Apapun diatur. Dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu diatur oleh Islam. Termasuk kaitannya dengan ilmu. Entah ilmu eksakta, sains, teknologi, dan sekarang Reza tadi menyinggung masalah ilmu sosial. Nah, mungkin Reza pernah ingat bahwa Bung Hatta, siapa coba Bung Hatta? Wakil Presiden pertama, Pak. Hubungannya dengan kampus kita? Pendiri, Pak, salah satu pendiri. Nah, Bung Hatta itu ketika, atau nama lengkap beliau kan Dr. Andes Muhammad Hatta ya. Bung Hatta itu pernah berpidato ketika pembukaan pertama kali Sekolah Tinggi Islam di Jogja. Karena Reza tahu kan dulu kampus kita UI namanya STI ya, masih di Jakarta. Terus 4 Januari 1946 ikut pindah ke Jogja karena ibu kota Indonesia juga pindah. Nah, ketika pembukaan pertama kali di Jogja ini Bung Hatta berpidato. Pada intinya pidato beliau adalah wujud Sekolah Tinggi Islam adalah bertemunya ilmu agama dan ilmu umum. Ilmu umum itu apa ya? Banyak sekali, termasuk yang sekarang Reza baca barusan tadi. Ilmu sosial gitu. Kalau masih bingung lagi, coba deh Reza lihat di belakang. Coba lihat kompleks bangunan ini. Kalau di situ tertuliskan Masjid Ulil Albab dan Auditorium Profesor Dr. Abdul Kahar Muzakir. Iya, Pak. Masjidnya di mana, Zah? Di atas, Pak, lantai 2. Yang bawah? Auditorium. Masjid itu identik dengan apa, Zah? Ibadah, Pak. Ibadah atau agama kan? Iya. Yang tadi Reza sangkut pautkan kan, Islam atau agama. Dengan yang bawah, auditorium. Biasanya di audit atau di kahar ini kita ngapain sih? Biasanya Reza kan aktivis lembaga nih. Biasanya ngapain di bawah itu? Seminar, Pak. Terus mungkin acara-acara yang terkait dengan ilmu pengetahuan, atau ya yang paling spektakuler ya wisuda, Pak. Nah, tadi Reza menyebutkan ada seminar, ada wisuda. Itu kan berarti melibatkan hubungan antara kita, manusia, personal, dengan manusia lain. Nah, hubungan manusia satu dengan manusia yang lain, itu kan namanya sosial. Jadi, audit kita ini menggambarkan sosial. Dan atasnya, Masjid Ulil Albab, atau kita biasa menyebutnya Ulil itu kan, anak-anak mahasiswa biar singkat gitu kan. Ini agamanya, Islamnya. Atas Islam, bawah sosial. Inilah gampangannya memahami integrasi Islam dan sosial itu di kompleks bangunan ini. Bagaimana Islam, agama, dan sosial bisa bersatu. Gitu kan. Wah, Jelas Masya kan? Allah. Jelas, Pak. Jadi
kita melihatnya tidak bisa dipisahkan ya Pak, antara ilmu sosial dengan agama itu Nggak sendiri. bisa, seperti dua bangunan ini nggak bisa dipisahkan. Ya bangunannya satu ya, tapi kan ya antara lantai 1 dan lantai 2 ini nggak bisa dipisahkan. Dan ini ada filosofisnya. Mungkin kita menganggapnya dulu, wah masjidnya kok di atas sih ya? Apakah karena biar doanya biar lekas terkabul ke langit itu kan? Nah, tapi ternyata itu ada unsur integrasi antara Islam dan sosial. Luar biasa ternyata kampus kita itu. Masya Allah. Oh iya Pak, yang saya bingung, karena kan agama dan ilmu sosial jadi satu, tidak bisa terpisahkan. Lalu apakah ada di dalam Al-Quran ilmu sosial apa saja yang sudah diatur dalam Al-Quran Pak? Ya, ilmu sosial apa yang diatur dalam Al-Quran ya? Kalau tadi kita ngomongin masalah auditorium bisa untuk hubungan manusia satu dan manusia yang lain, ya kita bisa ngomong masalah sosiologi di situ. Apalagi kalau kita ngomong masalah ilmu yang lain, ada sejarah juga di Al-Quran. Ada juga ekonomi diatur oleh agama kita. Terus politik, hubungan internasional, pendidikan, psikologi, semua ada dalam agama kita, khususnya di kitab suci kita Al-Quran. Luar biasa sekali, semua diatur. Masya Itulah Allah. integrasi. Jadi antara satu bidang dengan bidang yang lain jalan bareng. Kalau cocok ya nikah, mau enggak? Kalau cocok, nikah. Kalau enggak, cari yang lain. Gitu. Itu prinsip Uza. Nah kira-kira gitu kan. Nanti Iya. poin pentingnya di situ Uza. Ada jalan bersamanya lah. Dan tidak ada yang dikalahkan. Gitu kan. Siap Pak. Jadi Pak, dari sekian banyak ilmu sosial yang ada dalam Al-Quran, apakah Al-Quran bisa menerangkan salah satunya yang ada dalam ayat Al-Quran sendiri Pak? Contoh dalil dalam Al-Quran yang itu ada kaitannya dengan integrasi Ya. Islam dan ilmu sosial gitu Iya kan. Pak. Kita mungkin bisa lihat salah satu firman Allah SWT dalam Quran Al-Hujurat ayat 13. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Hai manusia, sungguhnya kami menjadikan kamu sekalian dari laki-laki dan perempuan. Dan kami juga menjadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Supaya apa? Lita'arofu, untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah yang paling bertakwa. Nah, Reza, di sini ada satu frasa yang itu menjadi kunci untuk menjawab pertanyaan Reza tadi, yaitu lita'arofu, untuk saling mengenal. Tadi kan kita udah bahas terkait dengan Islam dan sosial kaitannya dengan bangunan itu ya. Kahar dan juga ulil. Iya. Nah, sosial itu kan hubungan manusia dengan manusia yang lain, person satu dengan person yang lain. Sosial juga kayak gitu, mengenal, saling mengenal kan kayak gitu, mengenal orang satu dengan orang yang lain. Mungkin Reza punya teman anak HI ya, hubungan internasional atau anak ya politik, ilmu politik lah. Di situ kan mereka mempelajari, anak HI itu kan mempelajari bangsa-bangsa lain, negara-negara lain, suku lain mungkin. Nah itu kan bagian dari lita'arofu, untuk saling mengenal. Nanti lita'arofu itu untuk saling mengenal. Kalau dalam ini kita bicara dalam hal general ya, secara umum ya. Jadi itu yang paling penting adalah bagaimana Islam mengatur atau menekankan umatnya untuk bisa saling mengenal dengan bangsa lain. Allah menjadikan dari laki-laki perempuan berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal. Nah, bagi mereka yang mempelajari ilmu itu kan mereka menekankan studi mereka bahwa mempelajari bangsa lain, negara lain itu juga dibenarkan oleh Islam, khususnya Al-Hujurat ayat 13. Gitu kan? Oh iya Pak. Jadi Pak, dari semua ilmu yang ada di Al-Quran, khususnya ilmu sosial, apa Pak hikmah kita mempelajari integrasi ilmu sosial ke dalam Islam itu sendiri? Nah, hikmah atau manfaat ya, ketika kita mempelajari integrasi Islam dan ilmu sosial. Ada beberapa yang bisa kita petik hikmahnya atau manfaatnya. Yang pertama adalah bahwasanya semua ilmu itu posisinya sama.
Tidak ada yang diprioritaskan, tidak ada yang direndahkan. Tidak ada yang superior, tidak ada yang inferior. Tidak ada yang perlu merasa yang paling tinggi, merasa yang paling wah, tidak ada yang perlu merasa minder. Begitu juga integrasi antara ilmu Islam dan juga ilmu-ilmu sosial itu adalah sebuah penjembatanan. Menjembatani antara ilmu agama Islam katakanlah dengan ilmu sosial. Menjembatani sama kita kan jembatan nih. Iya. Menjembatani ibarat kata sana agamanya, sana sosialnya dijembatani. Biar nggak ada gap gitu. Dan yang pasti kita harus tahu fakta bahwa di barat ya. Barat itu maksudnya Eropa ataupun Amerika Serikat. Mereka itu kebanyakan dari warga Amerika maupun warga Eropa memisahkan antara agama dan ilmu. Apalagi ilmu sosial, dipisahkan. Kalau ngomongin agama ya agama aja. Kalau ngomongin ilmu umum ya umum aja. Jangan disatukan. Nggak hanya ilmu, kehidupan bermasyarakat pun mereka kayak gitu. Beragama dan juga hal-hal yang terkait hal ehwal dunia itu nggak bisa disatukan. Dan kita nggak boleh seperti itu. Antara agama, Islam katakanlah, dan juga ilmu-ilmu umum, sosial dalam hal ini, yaitu harus disatukan. Tidak ada pembedaan, tidak ada disparitas atau tidak ada yang namanya pembeda-bedaan, pengkotak-kotakan itu nggak ada. Semuanya sama, semuanya sejajar dan semua harus saling menyapa, saling bergandengan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik, gitu kan? Oh ya Pak, oke, Masya Allah Pak, terima kasih. Dari artikel yang tadi saya pelajari, sekarang saya jadi tahu bagaimana sebenarnya urgensi atau pentingnya integrasi ilmu sosial ke dalam agama itu sendiri. Agak pusing lagi kan? Alhamdulillah tidak Pak. Jangan pusing lah, mending untuk mikir yang lain, ya kan? Iya. Gitu. Oke, kalau gitu. Skripsi contohnya Pak. Skripsi contohnya, dan juga habis itu ya. Habis itu, Ya, habis S2 itu maksudnya Pak. Oh, S2. Profesi dulu. Iya Pak, Nah, oke kalau gitu udah cukup ya. Insya Allah Pak. Saya mau pulang nih kayaknya udah cukup ini. Terima kasih Pak. Ya, hati-hati ya, Ya siap Pak. jaga kesehatan. Alhamdulillah siap Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.